Terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami. Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi geledah rumah produksi sate jebret di Kampung Koropeak, Garut yang jadi penyebab 3 orang meninggal dan puluhan orang keracunan. Harga beras masih mahal. Pemerintah Kabupaten Sumedang menggelar operasi pasar murah terbatas. Hanya karena dilarang masuk area parkiran yang penuh, seorang calon penumpang KRL memukul petugas parkir stasiun Bogor. Harga beras masih mahal. Pemerintah Kabupaten Sumedang menggelar operasi pasar murah terbatas. Tak hanya beras, operasi pasar juga menjual bahan pangan lainnya. Ratusan warga Sumedang menyerbu operasi pasar murah terbatas di alun-alun Tegal Kalong Rabu pagi. Warga rela antre untuk mendapatkan beras kualitas medium dengan harga Rp49.500 per 5 kg atau Rp9.900 per kilogramnya. Jauh lebih murah dibanding harga beras medium di pasaran yang saat ini mencapai Rp14.000 per kilogram. Kalau di pasar sekarang berapa harganya? Ada 14.000, ada yang 15.000. Berarti kalau di sini lebih murah. Operasi pasar murah terbatas rencananya akan terus digelar hingga harga pangan turun kembali ke harga normal. Apabila nanti menuju stabil, tentu kita akan tarik operasi pasarnya. Tapi kalau ada peningkatan atau belum turun, ya kita akan terus operasi pasar. Karena kita harus menjaga ekosistem. Ya masyarakat, konsumen bisa mendapatkan harga yang baik, yang murah, terjangkau, tapi di sisi yang lain para pedagang juga harus kita jaga. Jangan sampai nanti merugikan para pedagang. Selain beras medium sebanyak 5 ton, operasi pasar terbatas juga menjual telur ayam, gas LPG, minyak goreng kemasan, gula, tepung terigu, serta beberapa jenis sayur-sayuran. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Ratusan warga di Pantura, Pusaka Nagara, Subang antri untuk mendapatkan bansos beras tahap kedua dari pemerintah. Warga antri panjang di depan kantor desa Mundusari, Kecamatan Pusaka Nagara, Subang untuk mendapatkan bansos beras sebanyak 10 kg per orang. Untuk pencairan bantuan, warga membawa KTP dan kartu keluarga, serta kupon antrean yang dibagikan kepada keluarga penerima. Di Desa Mundusari, jumlah warga penerima sebanyak 814 keluarga. Sedang sejumlah penerima bansos beras untuk wilayah Kecamatan Pusaka Nagara jumlahnya mencapai 4.382 keluarga. Dikasih beras mahal harganya. Alhamdulillah Pak. Dapat kebantu berarti ya? Iya. Alhamdulillah masyarakat kami satu desa mendapatkan 814 KPM penerima beras bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah. Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi membersihkan pesisir pantai Loji. Pihak desa akan merencanakan penanggulangan sampah terutama di muara Pantai Loji yang lokasinya dekat dengan lokasi wisata religi Dewi Kwan Yin. Dengan alat seadanya dan tempat sampah dari karung, perangkat desa dan relawan membersihkan sampah plastik dan kayu di muara Pantai Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Rabu pagi. Pembersihan pantai kali tidak melibatkan unsur lainnya, karena beberapa hari kebelakang pesisir Pantai Loji Muali dari Desa Loji hingga Desa Sanggrawayang telah dibersihkan tim gabungan. Pemerintah desa juga menyatakan akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah sampah, termasuk dengan PLTU Palabuhan Ratu. Selain membersihkan sampah dan membuangnya ke TPA, sampah yang terkumpul masih memiliki nilai ekonomis juga bisa dimanfaatkan. Katakanlah sampah menjadi hikmah, Pak.
ya. Sementara kami pun sudah bekerja sama termasuk dengan PLTU gitu ya Pak ya. Tapi hari ini untuk dijadikan briket tapi mesinnya masih gitu kan gitu. Terus kita menghimbau, mengajak warga masyarakat kalau skala besar, mari kita sama-sama menjaga termasuk disiplin membuang sampah. Hari Minggu sampah kembali memenuhi pesisir Pantai Loji. Sementara itu, alat berat masih terus bekerja untuk mengangkut tumpukan sampah yang sampai saat ini belum terangkut. Namun hanya ada 2 alat berat saja yang bekerja. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Bakal calon presiden dan wakil presiden silih berganti mengunjungi berbagai elemen masyarakat di Jawa Barat. Mereka berusaha meyakinkan warga untuk mendapat memilihnya pada pemilu 2024 mendatang. Tiba di Pondok Pesantren Ma'had Nurul Fatah di Kelurahan Pamoyanan, Kota Bogor Selasa lalu, bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadiri kegiatan Maulid Nabi. Kedatangan Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun langsung disambut para habaib dan ulama. Muhaimin meminta doa restu kepada para tokoh agama dan santri agar istiqomah mengemban amanah memimpin Indonesia ke depan. Mengenai pendaftaran dirinya sebagai pasangan capres dan cawapres bersama Anies Baswedan, Muhaimin menyatakan akan mendaftarkan ke KPU bersama partai pengusung pada 19 Oktober mendatang. Saya sama Mas Anies dan partai-partai pengusung akan mendaftar tanggal 19 pagi. Semuanya sudah siap? Semua sudah siap, administrasi kita siap semua. Oke, Timnas kapan diumumkan, Pak? Sekarang sedang penggodokan baik nama-nama orang maupun struktur, bentuk, dan model kerjanya. Kita tunggu sampai pada saat tanggal 19. Rabu lalu, Ganjar Pranowo bakal calon presiden PDI Perjuangan mengisi kuliah umum di kampus Universitas Katolik Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung. Dalam paparannya, Ganjar mencoba meyakinkan anak muda untuk ikut mencoblos dalam pemilu 2024. Sebab hasil survei tahun 2022, minat anak muda mengikuti pemilu anjlok dari 91,30% menjadi hanya 54%, dan 35% anak muda tidak puas dengan jalannya demokrasi saat ini. Dari Unpar, Ganjar Pranowo juga mengisi kuliah umum di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Wah, bagaimana peran pemuda untuk bisa terlibat dalam percaturan politik. Maka tadi kita bercerita, Anda punya 2 pilihan, masuk dalam sistem, ya, jadi anggota partai atau di luar. Ada banyak cara untuk bisa membangun republik ini dan berkontribusi. Malamnya, Ganjar mengunjungi Pondok Pesantren Al-Falak Pagentongan, Kota Bogor, berziarah ke makam pendiri pondok serta berdialog dengan alim ulama. Tak mau ketinggalan, bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto juga berkunjung ke Pangandaran dan disambut mantan Menteri Kelautan Susi Puji Astuti. Prabowo yang saat ini masih menjabat Menteri Pertahanan menyerahkan 10 unit perahu kepada nelayan. Penyerahan perahu adalah bentuk kepedulian untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Diharapkan dengan perahu baru, hasil tangkapan nelayan akan semakin meningkat. Prabowo juga mengatakan jika menjadi presiden dirinya akan menjadikan wilayah laut Indonesia sebagai sumber kesejahteraan rakyat. Kita punya cadangan ikan salah satu yang terbesar di dunia. Tapi ini harus kita jaga. Dan ini harus dinikmati oleh seluruh rakyat kita. Jangan hanya orang asing datang ke sini ambil kekayaan kita. Selain memeriksa langsung kondisi perahu yang akan diserahkan, Prabowo Subianto ditemani Susi Puji Astuti juga menyempatkan diri mencoba perahu untuk keliling pantai Pangandaran. Tim Liputan melaporkan. LBH DPP Partai Hanura melaporkan oknum partai yang dituding diduga mencatut nama partai dan mengatasnamakan organisasi sayap yang dinilai tidak ada. Organisasi sayap tersebut kemudian mendeklarasikan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, berbeda dengan kebijakan partai.
Dalam kesempatan Bantuan ini, Hukum saya DPP Partai Hanura mendatangi Mapolrestabes Bandung Rabu lalu untuk melaporkan oknum partai berinisial ES dengan tudingan melanggar pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik karena dianggap mencatut nama partai dan mengatasnamakan organisasi sayap yang dinilai Partai Hanura tidak ada. ES tanpa turunnya SK dari Ketua Umum Partai Hanura mengaku sebagai PLT Ketua DPN Gema Hanura dan mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto yang tidak didukung oleh Partai Hanura. Padahal Partai Hanura mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres dalam Pilpres 2024 mendatang. dengan ini mendeklarasikan. Ya, dia mengaku-ngaku sebagai bagian dari Partai Hanura. Nah, dia mencatut berarti ya? Mencatut nama Partai Hanura ya? Ya, dia mencatut ya, karena kalau kita lihat di sini, ya di situ ada logo Hanura dan statement ya kan Partai Hanura mendukung. Nah, jadi itu sesuatu kekeliruan lah, ya kan buat kami. Sehingga kami datang di sini untuk meluruskan bahwa kami tegak lurus kepada Saudara Ganjar Pranowo sebagai capres ya, dari Partai Hanura. Gema itu ada di ADRT atau enggak sebenarnya? Nah, Gema Hanura itu ya kan tidak ada di dalam ADRT ya kan. Nah, jadi kami anggap ya hal tersebut ya itu tidak benar.